Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kali ini saya pengen review pesanan dari Bapak Budi Dharma di Kuantan, Riau. Jadi pesanannya minta di videoin, jadi saya videoin kalian aja gitu ya. Jadi ini sebenarnya paket M Pro versi 3A. Jadi versi 3A ini adalah upgrade dari M Pro versi 3 dimana pakai single potentio, cuma ini single potentio ya. Boxnya ini kita pakai yang versi abu-abu, ini lebih compact ya, lebih kecil tapi tetap muat ya, akinya muat, semuanya muat, dan ini juga sudah ada tutupnya seperti itu. Jadi versi ini kita pakai selang PU 100 meter, tapi kali ini saya nggak ngetes dengan selangnya ya, karena sayang juga ini masih utuh, soalnya masih utuh tergulung gitu. Jadi saya pakai selang yang ada aja nih, sekitar 10 meter, tapi dijamin nggak ada penurunan, nggak terlalu banyak penurunan. Untuk selang 100 meter sendiri kan sudah sering kali saya tes ya, jadi pengetesan ini ada dipakai di selang 10 meter saja. Jadi ini ada ini sini ada pompanya adalah U-Dual. Kemudian akinya pakai yang 20 Ah. Jadi tinggal dicepit seperti ini, diklem seperti ini. Dan inputnya sudah pakai quick release ya. Jadi tinggal ceklek, cabut, masukin, itu lebih gampang ya. Kalau udah selesai tinggal dicopot nih, gampang, tinggal seperti itu aja. Nah, kemudian sisi outputnya nih, ini udah pakai swivel ya. Jadi pakai swivel tuh kalau misalnya outputnya berputar seperti ini, berputar ini, di bagian ke pompa ini nggak berputar. Nah, ini seperti itu. Nah, seperti sambungannya seperti ini. Jadi kalau dari pompa ini pakai ini, ditekan gini kalau mau lepas. Ini kencang banget. Ini lupa tadi saya, tekanannya masih belum dibuang kayaknya. Jadi kalau belum dibuang tekanannya itu masih kencang. Nah, ini masukin ya. Dilap dulu biar agak kering. Dari sini copot, kemudian ini juga bisa dilepas. Bisa dilepas sambungan ya. Dari sini juga bisa dilepas. Ini untuk nyambung ke selang 100 meternya dari sini ya. Nah, ini swivelnya. Sweepnya ada di posisi, porosnya ada di sini. Porosnya. Jadi kalau selangnya kita putar, ditarik tuh biasanya muter. Dia di pompanya nggak berputar supaya lebih aman. Seperti itu. Nah, di box versi ini kan ininya juga transparan ya. Jadi kita hidupkan seperti ini. Misalnya kita hidupkan, dia kelihatan ya dari luar ya, dari luar. Dan kita juga sebelah sini ada kotak penyimpan. Misalnya ini nanti kita taruh di sini nih cadangan sambungannya. Misalnya bisanya selang ini di tengah-tengah nanti ketarik atau kelipet, ataupun misalnya nanti bocor gitu, bisa dipotong aja, disambung pakai ini. Ini bisa buat nyimpan ya. Klem cadangan juga, seal tape juga kalau misalnya diperlukan. Nah, tapi karena ini nggak muat, saya taruh di sini aja seal tape-nya. Biasanya bisa juga buat nyimpan nozzle seperti ini ya, kalau misalnya nozzle kecil ya. Muat juga. Ini agak nggak muat yang ini, ternyata agak menonjol, mungkin yang lain bisa dipakai seperti itu. Ini bisa lagi coba. Nah, tuh kita akan aktifkan. Ini ada yang beberapa yang nggak muat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah charge akinya. Cara ngecas akinya, karena ini kan nggak pakai charge sprayer, jadi kita buka aja ngecas akinya. Nah, ini tinggal kita buka. Ini voltasenya 13,8 volt. Jadi untuk standar, jadi agak aman ya, harusnya nggak terlalu tinggi. Tinggal kita colokkan merahnya ke merah. Ini apa harus dilepas? Boleh dilepas, boleh juga enggak. Nah, ketika dicolok ini harusnya nyala ya, nyala. Ini normal, kalau dicolok nyala itu normal, artinya akinya ada suplai ke sini. Nah, ketika dia ngecas, kita colok ke listrik ya. Ini harusnya bergerak ya, bergerak dari bar ke 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sampai dia berhenti, artinya dia akinya penuh. Kalau kita colok langsung berhenti, artinya akinya nggak ngecas, atau akinya penuh, atau akinya bisa juga rusak. Seperti itu ya. Kalau aki baru seperti ini, biasanya ada akinya sekitar kondisinya terisi 90%, sih dicasnya nggak lama, mungkin 2 jam udah penuh. Nah, ini karena tinggal tunggu aja. Nggak, kalau selesai tinggal copot aja, copot dari listrik. Seperti itu cara ngecas akinya. Bisa akinya dikeluarkan atau bisa juga di dalam situ ya. Nah, seperti itu. Ini selangnya 100 meter. Tinggal kita coba saja. Nah, ini udah saya simpan di sini.
Ini ada penguncinya. Penguncinya juga sedikit lebih baik kalau menurut saya kalau dibanding yang box pelangi ya, lebih tebal sedikit. Kita sambungkan selangnya. Nah, kemudian di sisi semprotannya ini handle-nya kita pilihin pakai yang handle yang bahan kuningan, yang atasnya dratnya ya, drat kuningan depan belakang. Cuma memang kurangannya harus pakai sambungan karena ini dia drat seperempat yang tidak standar slip lock. Jadi kita pakai nipel kuningan dulu. Kalau mau dicabut dari sini bisa ya. Ya. Seperti itu. Gampang. Ya. Jadi selain bisa dicopot di sini, ini disambung ya, disambung pakai 10 ke 10 karena ini sebenarnya untuk memudahkan aja. Jadi kalau mau lepas pakai slip lock itu lebih mudah daripada. Jadi kalau nanti pengen langsung selangnya diklem di sini ya nggak apa-apa, tinggal dicopot aja, dipanasin, copot langsung klem di sini. Jadi nggak ada sambungannya. Tapi kalau ada sambungannya juga nggak apa-apa, lebih mudah ya, lebih advantage jadi seperti itu. Nah, kita bisa putar posisinya ini juga. Nah, posisinya putar ya, kita lihat nih, lurus ya. Kemudian ini penguncinya. Ini kalau udah di sini, kemudian ini penguncinya seperti ini, handle ini bagus ya. Kita coba hidupkan saja. Pakai PLD 5 titik. 5 titik ini, PLD 5 titik. Nah, kita coba. Ini sudah kita hidupkan. Nah, kita coba semprotannya. Nah, itu semprotannya. Kita bisa coba ya semprotan aman ya. Kelihatan nggak ini kelihatan? Nah, itu kalau di tembok semprotannya. Semprot jalan lah. Karena di sana nggak ada tanaman, maka itu kita semprot jalan. Nah, ini gini banget ya. Ada basah. Nah, seperti itu. Stick ini memang kita pakai yang nggak pakai bisa diperpanjang ya. Artinya alias fix. Karena ini panjang. Di PLD 5 ini kan panjang. Jadi khawatirnya kalau yang diperpanjang dia akan mentul-mentul sekali kalau diperpanjang. Jadi saya pilihkan yang nggak diperpanjang. Jadi PLD-nya pakai yang tipe seperti ini. Seperti itu ya kira-kira semprotannya. Nah, di sini nanti ada bisa diganti-ganti nozzle ya. Misalnya nozzle yang ini 8 titik ya. Kita coba ganti yang 8 titik. Sama ya, tinggal ini standar. Ujungnya ini adalah sama standar seperempat. Jadi kalau kita ganti seperti ini juga bisa. Nah, kita ganti coba. Nah, ini bisa diatur ya. Di ujungnya ini bisa diatur. Nah, bisa diatur. Ini diputar di belakangnya kalau nggak salah. Diputar lagi. Nah, tuh. Ini bisa diatur lagi. Saya nggak lupa. Nah, ini pakai nozzle-nya agak emang harus diatur-atur ya supaya hasilnya bagus. Agak bocor masihan. Nah, pokoknya gitulah. Saya diputar-putar sampai dia bagus seperti ini. Ini bagus ya. Udah bagus nih. Nah, udah bagus tuh. Tinggal ngentengin aja. Ini gede, ini suaranya 8 titik gitu. Wah, ada pelangi. Beneran ada pelangi nggak sih? Nah, satu lagi saya pengen tunjukin. Ini ada beberapa nozzle yang bisa dipakai juga, tinggal ganti-ganti aja. Ini juga ada yang 4. Nanti kalau ada kerembesan di misalnya di sambung-sambungannya bisa di seal tape juga. Nah, di bagian sini, di bagian kontrol ini, saya ulang lagi, ini on off-nya. Jadi on keseluruhan. Ini adalah saklar bypass. Jadi kalau di bypass ke angka 1 ini maka dia nggak berlaku potensinya. Kalau ini sekarang nggak bypass ke 0 maka ini ya bisa diputar ya kalau misalnya kita pingin. Misalnya di angka 8 aja nih misalnya. Tuh seperti itu ya, nggak terlalu boros, angka 8-nya bagus nih. Nah, kita bisa putar sampai pol. Tapi kalau misalnya
pemakaian kita langsung maksimal, kita langsung optimalkan aja ke bypass. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bypass atau enggak. Nah, ini enggak. Kita putar. Nah, gunanya seperti itu. Jadi suatu saat ada kendala di potensionya, masih bisa dipakai. Nah, ini ketika di handle lepas, maka udah otomatis mati. Nah, sementara itu sih. Jelas ya, kalau selang ini juga tinggal sambungkan aja nanti. Kalau ini seperti itu. Kayaknya chargernya udah jelas, jalannya udah jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Dan bermanfaat buat semuanya, Pak. Terutama Pak Budi Dharma yang memesan paket ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Subscribe buat yang belum subscribe. Dukung terus channel kita untuk kemajuan pertanian dan perkebunan Indonesia. Salam sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih.